Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya, sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya Ade Rahmat Iskandar. Eh, kita masih berlanjut di seri pemrograman menjadi programmer berbasis pemrograman Python ya. Oke, di pertemuan ini saya ingin coba melanjutkan materi yang tematis. Saya sudah membuat materi sekitar seminggu yang lalu mungkin ya, mengenai program regresi menggunakan algoritma random forest regressor ya, menggunakan dataset data startup ya. Nah, di akhir video saya menyampaikan bahwa akhir YouTube saya itu bisa menyampaikan bahwa kita mendapatkan nilai akurasi yang bagus ya 0,91, tetapi memang nilai si mean square error-nya masih tidak bagus ya. Nah, kemudian kita akan coba bandingkan dari random forest regressor dengan dataset yang sama, menggunakan sekarang decision tree regressor ya, atau regresi pohon keputusan mungkin. Kalau bahasa Indonesia biasanya agak rancu, makanya di dalam paper ilmiah biasanya kami pun tidak mengkonversi, kami membiarkan apa adanya, misalkan random forest regressor itu ya, decision tree regressor itu ya. Kemudian algoritma machine learning sudah kita kenal, AI gitu ya, artificial intelligence itu ya. Mulai bahasa Indonesia kecerdasan buatan, tapi ada beberapa kata yang rancu, jadi kita biarkan. Nah, di pertemuan ini kita akan membandingkan di dataset yang sama, kita akan membandingkan dengan eh, data menggunakan algoritma decision tree regressor ya. Oke, sedikit saya jelaskan sedikit di decision tree regressor. Saya akan langsung ke anak dan navigator. Nah, di sini kalau di decision tree regressor yang membedakan dengan decision tree classifier adalah di sini kita akan untuk memprediksi nilai numerik kontinu ya. Jadi yang akan kita estimasi itu adalah nilai numerik kontinunya. Nah, kalau diklasifikasi kan biasanya nanti kita akan menghitung untuk eh, berdasarkan kategori. Jadi berdasarkan kategori itu misalkan kalau di permainan golf itu kita klasifikasikan dulu misalkan dalam kondisi cuacanya mendung, cerah, hujan gitu ya. Nah, kalau di sini kita akan membandingkan untuk nilai numerik kontinunya. Saya akan langsung menjelaskan ke dalam ini ke dalam implementasi codingannya ya teman-teman ya. Oke, jadi kita langsung lanjut ke Anaconda Navigator. Saya sudah buatkan. Silakan diklik launch-nya kalau belum. Nah, saya sudah masuk ke sini. Kemudian di sini saya akan masukkan ke ini ya teman-teman ya. Saya akan masukkan ke ya, sorry, bentar ya. Saya akan masukkan ke Python-nya. Sorry, masukkan ke dalam Python-nya. Nah, di sini saya sudah pilih di folder yang biasa saya sharing ke teman-teman. Jadi saya pilih di latihan Python. Oh, sorry, kalau latihan Python di PB ya. Kalau Python only ya. Sudah membuat latihan Python only. Oh, oke, ini aja dulu. Yang biasa saya program Python only ya. Nah, ini cukup banyak yang sudah kita buat ya. Teman-teman, insya Allah nanti skripnya siapapun mungkin insya Allah berencana share di GitHub ya. Teman-teman bisa di-download di sana datasetnya. Kemudian selain yang di script programnya. Tentu saja sebenarnya kalau teman-teman mau coba download di datasetnya, tinggal ikuti tutorialnya di YouTube channel saya ini yang sudah saya jelaskan. Misalkan ada aplikasi program grabbing pre dataset menggunakan Python ya. Kita menggunakan Jupyter Notebook. Silakan di sini langsung diklik Python 3 ya. Nah, di sini di pertemuan ini saya akan coba sedikit ini aja ya teman-teman ya. Saya sudah membuat script codingannya. Nah, saya akan coba kopikan aja karena memang di materi ini saya ingin membandingkan dari akurasinya. Jadi sebagian saya kopikan, tetapi di cara pembelajaran yang efektif teman-teman
dicoba diketikkan ulang ya, seperti yang pernah saya sharingkan ke teman-teman di setiap YouTube channel sebelumnya. Saya membuat live coding ya. Di pertemuan ini saya akan sudah membuatkan skripnya dan kita akan mencobakannya. Nah, misalkan di sini ini kita akan membuat di komentar ya. Kita sekalian sekarang saya jelaskan juga ke teman-teman ya di penjelasan skripnya biar kita paham ya. Pertama kita import pandas seperti biasa, kita menggunakan data frame, jadi kita memerlukan library pandas, NumPy, ada perhitungan matematiknya, nanti matplotlib, kita memerlukan nanti eh, menampilkan scatter plot, kemudian sklearn, model, selection, import, kita seperti biasa membagi data latih dan data uji, makanya kita import train, test, split, kemudian sklearn tree, kita import untuk decision tree regressor. Jadi yang membedakan dengan sebelumnya kita hanya mengganti dari library-nya si algoritma machine learning random forest regressor dengan decision tree regressor. Jadi kalau teman-teman bayangkan sebenarnya decision tree regressor itu kan pohon keputusan satu gitu ya. Nah, kalau si random forest itu pohon keputusannya banyak gitu. Jadi misalkan ada kalau itu satu decision tree ini mungkin ada satu, tiga, lima, tujuh gitu ya. Dia mencari yang terbaik dari decision tree yang ada gitu. Makanya biasanya tergantung yang mana akurasinya ya tergantung kita tidak bisa justifikasi langsung tergantung dari dataset juga. Misalkan kalau datasetnya kecil, mungkin dengan decision tree cukup bagus gitu ya. Misalkan datanya tidak terlalu besar. Tetapi kalau misalnya datanya banyak, dia akan di leveling, maka di si ensemble learning itu atau random forest regression akan bisa lebih bagus daripada decision tree ya. Oke, mohon maaf ya, saya bilang begitu sehat nih, sering batuk-batuk sedikit. Oke, kemudian sklearn matrix kita akan menghitung, yang dihitungnya sama. Kita akan menghitung akurasinya menggunakan R2 score, kemudian mean squared error ya. Pertama, kita akan mengambil datanya, seperti biasa nih, dari mana saya mengambil datanya? Saya kasih contoh ya, teman-teman ya. Saya sudah punya data nih di folder regresi di file saya. Tinggal klik kanan di sini. Oke, klik kanan, di copy as path, ya, itu ya caranya ya, copy as path. Kemudian balik lagi ke sini. Nah, misalkan kalau saya kopikan ulang di sini ya, misalkan anggap ini belum ada ya, kopikan di sini paste, ya. Kan di sini akan ada nih datanya tinggal dihilangkan si tanda petiknya. Oh, yang ini saya hapus ya. Kemudian tanda petik gandanya kita hapus. Oke ya. Jadi datanya ini memang ada di file yang saya simpan. Misalkan dia workshop bla bla bla, regresi bla bla bla, kemudian nama filenya ada di sini ya. Nama filenya yaitu data underscore startup TSP. Nah, sesudah di sini, abang jangan ribut mulu lu, bang. Oke, sesudah di sini saya melakukan convert file ya, convert eh, data. Nah, kita akan membagi ya. Misalkan nanti di data ini kita lihat dulu ini teman-teman ya di data ini, di data eh, file yang aslinya ya. Nah, sini lihat ya teman-teman ya. Ini, data yang saya ambil dummy ya dari bisa data set bisa di uji machine learning, bisa di Kaggle itu ya. Sesudah eh, sharingkan ke teman-teman cara menggrabbing datanya. Nah, misalkan di sini ada R&D, misalkan ini nilainya ya 165 dan selanjutnya, administrasinya ini, marketing ini, data marketing, data wilayah ini, misalkan New York, California, profit. Nah, kita akan menghitung di regresi ini berdasarkan targetnya itu profit itu ya. Misalkan profit segini untuk wilayah New York, nah, misalkan berdasarkan apa gitu ya. Nah, kita akan coba lakukan itu. Namun di sini kita data columns wilayah, kemudian drop first through. Kemudian, nah kita akan ambil tadi data profit ya, yang akan kita jadikan untuk sebagai targetnya. Nah, kemudian kita bagi data seperti biasa, X-trend, X-test, Y-trend, Y-test ya. Nah, kita split. Kemudian random state-nya kita misalkan isi dengan 30, kemudian tes height-nya 0,2 artinya 80% untuk data latih, 20% untuk data uji ya. Kemudian untuk data eh, modelnya, untuk modelnya sama ya. Nah, kita buat untuk
random setnya 30. Kemudian kita lakukan prediksi, kemudian kita akan menghitung untuk mean square errornya dan R to square errornya. Sorry, R to score-nya. Nah, selanjutnya terakhir kita akan menampilkan scatter plotnya ya. Jadi scatter plot untuk yang predicted profit. Ya, predicted profit ini yang diprediksi nanti akan kita kasih warna biru gitu ya. Kemudian yang aktualnya, aktual itu data apa adanya. Kalau prediktif itu yang diprediksi oleh si machine learning, oleh si algoritma decision tree regression ini. Nah, kemudian red alpha-nya 0,5, jadi si penerangannya setengah bias gitu ya. Nah, kemudian kita akan tampilkan actual profit, predicted profit. Nah, di judulnya aktual PS predicted. Nah, kita akan coba running ya teman-teman ya. Kita coba running, kita kembalikan 100% biar terlihat. Bismillah, kita coba running. Kalau belum jalankan ini masih innya bintang. Kalau betul akan langsung satu. Kalau salah itu akan ada errornya. Berarti kita harus betulkan. Caranya sudah saya jelaskan di beberapa video YouTube saya sebelumnya. Kalau saya error, jangan panik ya. Diperbaiki aja per script ya. Saya ajarkan di beberapa pertemuan yang lalu. Siapun setiap mengetik itu kan tidak selalu benar itu ya. Nggak apa-apa. Nanti misalkan kita sedang ngetik, misalkan ars misalkan skornya saya kurang misalkan atau pakai S kadang dia. Nah itu berarti perbaiki gitu ya. Nah ini hasilnya ya teman-teman ya. Ternyata dengan decision tree regressor ini dia memiliki R skornya ini 0,92. Jadi kalau kemarin di random forest di PDO saya kan 0,91 ya. Nah artinya memang decision tree ini jauh lebih bagus walaupun sedikit ya. Random forest termasuk yang bagus ya di atas 90% itu udah bagus. Tapi ini 0,92 itu ya. Tetapi memang mencakup errornya dia lebih kecil itu ya. Kenapa? Karena memang tadi datanya sangat sedikit ya teman-teman ya. Kalau data set itu harusnya kan biasanya banyak ya. Ini kan memprediksi tapi datanya pun ini hanya 51 record ini. Jadi memang sangat-sangat terbatas. Kalau di dalam realnya penelitian yang kami lakukan itu biasanya bisa ratusan record, mungkin bisa ribuan gitu ya. Itu. Ini memang datanya memang data-data sampel yang dummy pre ya. Nah, tapi kita lihat di sini nih. Misalkan untuk profit ya, ini kan menghitung profitnya ya teman-teman ya. Ini predicted profit, misalkan nih untuk yang 70.000 ya, mungkin tadi dia setahun itu 70.000 dolar. Nah, tetapi memang dibandingkan dengan aktual profitnya tidak terlalu jauh gitu ya. Karena memang tadi kenapa? Sorry sih, akurasinya memang 0,92. Jadi prediksi yang dilakukan data nyata ini berdekatan dengan yang dilakukan oleh prediksi sih oleh machine learning ya. Ini berdekatan gitu ya. Ada yang jauh gitu ya, ya mencil ya. Tapi ini yang lainnya sama itu. Nah, artinya model ini kita bisa anggap lebih cukup bagus itu ya. Kita bisa simpan ya teman-teman ya. Misalkan program regresi eh, ini aja lah. Using decision tree R aja, decision tree regressor. Kita sebut aja data S itu data set, eh, data startup. Oke, data set ya. Nah, oke, ini untuk yang pertama ya, teman-teman ya. Semoga di eh, video yang berikutnya kita akan mungkin tidak perlu bandingkan ya, mungkin cukup bandingkan antara eh, perbandingan dari decision tree regressor dengan random forest regressor. Ternyata memang lebih bagus eh, apa? Lebih bagus sih eh, decision tree regressor ya. Kita coba lihat yang sebelumnya. Oke, saya sudah simpan sepertinya ya. Nah ini ya. Oh ini yang barusan nih. Nah, ini data startup ya. Nah, kita coba bandingkan ya, teman-teman ya. Nah, ini yang membedakannya, coba kita lihat di sini ya, teman-teman ya. Kita back sini, karena kita bandingkan. Nah, ini berarti kita kasih komentar, program, program regresi, data set lah, boleh lah. Data startup, using random forest
singkatin aja ya. Oke, saya singkat ini. Coba lihat di sini ya teman-teman ya. Ini kan sama kayak tadi ya, kita menggunakan Pandas, NumPy, Matplotlib. Nah, yang membedakan di sini ya, kita menggunakan apa? Menggunakan random forest regressor. Jadi algoritma aja yang kita ubah. Secara konsepnya sama. Nah, kemudian biar adil, semuanya kan harus sama. Tentu saja test size-nya 0,2 atau misalkan 80%. Kemudian random forest-nya, nilai acaknya kita samakan aja. Misalkan biar datanya sama, 32. Kemudian, sorry, 30. Nah, kalau di NSPattern dan Forest ada sampai 100 sampai berapa? Makanya tadi nih datanya 100, tetapi silikonnya hanya sampai 51 tadi ya. Memang kan datanya tidak betulan ini ya. Nah, coba kita running ulang. Coba kecil dulu biar lebih jelas. Bismillah, kita running. Nah, sebelumnya kalau udah dijalankan kan akan ini, akan. Nah, dia di sini 0,918 beda tipis tadi ya. Tetapi memang yang lebih baik untuk kasus ini adalah decision tree regressor ya. Tetapi di beberapa penelitian saya yang kebetulan penelitian yang kami teliti, saya dan para profesor saya di S3 Ilmu Komputer eh, IPB University itu kami meneliti mengenai data spasial ya untuk ekoturism suburban forest. Kami teliti datanya diambil dari remote sensing, dari satelit. Kami ambil datanya cukup banyak ya, karena data spasial itu memang harus banyak. Jadi di hutan kota kami ambil itu sekitar 600 sorry 600 juta 600 juta piksel ya. Nah, atau biasanya 600 juta sampai 1 miliar piksel karena kalau di zoom kan nanti dihitung rata-ratanya minnya gitu ya. Jadi si apa tuh si sin-sinnya itu tidak dihitung langsung, memang dicari rata-ratanya. Misalkan nih yang DPI yang rata-rata hijaunya di sini gitu ya. Nah, itu kami lakukan datanya banyak. Nah, dari perbandingan kami itu kami melakukan model machine learning comparison dulu sebelumnya. Kami bandingkan menggunakan decision tree regressor, random forest regressor, KNN, sorry, ya kayak nearest neighbor, kemudian artificial neural network. Nah, ternyata yang terbaik dari 5 algoritma tersebut adalah satu lagi apa ya? Kami pun menggabungkan dengan linear regression kalau nggak salah. Itu random forest regressor yang terbaik berdasarkan akurasi dan mean squared error-nya ya. Nah, kalau tadi sini tuh yang tadi ya kita bandingkan teman-teman ya. Pencilannya ini sama ya, mendekati ya, tetapi ini ada yang langsung terlalu jauh ya, sedikit ya. Nah, coba yang di sini nih. Nah, yang ini menggunakan decision tree, tidak ada yang mencil tadi yang langsung jauh satu ya. Jadi tipis ya, 0,92. Kemudian eh, yang di random forest regressor itu 0,91, yang di decision tree regressor 0,92. Nah, oke, jadi sekali lagi, bagaimana kita bisa menyimpulkan suatu akurasi dan mean squared error itu ya tergantung dari datanya, dataset yang akan kita. Makanya kalau dalam mesin learning itu data set itu sangat-sangat krusial, sangat-sangat penting untuk perolehan data yang benar. Oke, saya kira itu dulu ya teman-teman ya. Terima kasih, silakan dicobakan dibandingkan dengan perbandingan algoritma program regresi-regresor di pertemuan yang lalu. Saya akhiri, Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.